Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera, horas berkah dalam. Kita berjumpa lagi dalam belajar Alkitab sambil merenung. Tema kita kali ini, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku. Dari Kisah Rasul bab 12 ayat 24, dilanjutkan bab 13 ayat 5a. Nah, saudara-saudari yang terkasih, jangan lupa ini ya untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman di grup-grup yang saudara ikuti, dan nyalakan loncengnya. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, kita lihat ya sekarang Yesus yang bangkit itu sudah tersebar kemana-mana, dan firman Tuhan tentang Yesus yang bangkit dan peristiwa-peristiwa Yesus orang Nazaret banyak didengar orang. Sekarang mereka boleh dikatakan menjadi pengikut-pengikut Kristus yang baru. Ya, ini adalah generasi awal dari gereja perdana. Nah, sekarang masalahnya firman itu setelah didengarkan oleh para murid, setelah ke-12 murid menikmati begitu banyak anugerah, ya semestinya anugerah itu tidak hanya untuk diri sendiri ya, semestinya anugerah itu harus dibagikan juga kepada orang-orang yang lain. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang juga disebut Markus. Nah, saudara-saudari kita lihat sekarang ya, Barnabas, Saulus setelah dari Yerusalem menyelesaikan tugas pelayanan, sekarang membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Jadi semakin banyak orang yang mau melayani, jadi semakin banyak orang yang berniat untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan dengan sukarela. Waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, Lukius orang Kirene, Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes oleh Saulus. Nah, ada 5 orang ya di Antioquia ini. Ini orang-orang yang hebat untuk gereja perdana pada waktu itu. Mereka pewarta-pewarta utama, ya, termasuk kelompok yang mewartakan Kristus yang utama. Dan sekarang ya, tentu saja ketika mereka menjadi pewarta di Antioquia ini menjadi berkat bagi orang-orang Antioquia pada masa itu. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Nah, jadi tadi ada 5 orang yang sekarang Roh Kudus berkata khususkanlah Barnabas dan Saulus. Dikhususkan untuk apa? Nah, ini jangan kemana-mana saudara-saudari, kita akan melihat selanjutnya. Khususkan untuk apa ya? Lalu untuk mengerti kehendak Tuhan, kehendak Roh itu ya, mengenai khususkanlah mereka itu, nah, mereka berpuasa dan berdoa ya, ketika menentukan karya-karya besar. Mereka menentukannya tidak hanya berdasarkan feeling atau perasaan manusiawi belaka, tetapi mereka berpuasa dan berdoa luar biasa dan tidak tanggung-tanggung ya. Setelah mereka meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Nah, disinilah Paulus dan Barnabas mulai pergi melakukan pewartaan Injil. Dan inilah ya jadi perjalanan mereka untuk mewartakan Injil dalam perjalanan Paulus selanjutnya. Karena disuluh Roh Kudus,
Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia. Nah, ini. Wah, ini mulailah perjalanan Paulus ke Seleukia. Dari situ mereka berlayar ke Siprus. Luar biasa ini, niat pewartaan Injil dari satu kota ke kota lain. Dan ini bukan jarak yang dekat ya saudara-saudari, ini sampai harus berlayar seperti ini. Ya. Setelah itu setibanya di Salamis, ya, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Ya karena mereka orang Yahudi. Ya. Nah, tetapi sekarang memang pewartaannya sedikit berbeda karena yang diwartakan adalah Yesus yang bangkit. Nah, saudara-saudari, bagaimana dengan pelayanan kita? Ya, kita yang sudah diberkati oleh Tuhan, ya kita yang sudah mendapat begitu banyak karunia, seharusnya kita harus berbagi berkat. Ayo, jangan takut untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan, berbagi berkat. Ya menjadi pelayan Tuhan kadang-kadang memang tidak enak, tidak dipercaya, ya orang Jawa mengatakan dipaido. Tetapi kalau niatnya mau melayani ya itu, kalau takut dipaido itu mencari cuan, mencari untung. Nah, saudara-saudari, Tuhan Yesus memberkati. Horas berkah dalam. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, keluarga saudara, dinaungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.